Kemudian melanjutkan lagi terkait sejarah studi kebisingan pada setelah era regulasi dan kesudahan global, kemudian masuk pada era modern dan teknologi. Sudah adanya AI, Soundscape, ML atau Sony. Perkembangan teknologi informasi dan pemrosesan sinyal digital pada abad ke-21 membuka era baru dalam studi kebisingan. Pendekatan soundscape ekologi mulai digunakan secara luas untuk menilai kualitas akustik suatu wilayah berdasarkan persepsi manusia terhadap suara lingkungan. Riset dalam bidang ini menunjukkan bahwa suasana suara dapat memengaruhi kenyamanan, produktivitas, dan bahkan kesejahteraan mental seseorang. Proyek seperti SONYC atau Sounds of New York City di Amerika Serikat menggabungkan sensor akustik pintar dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI untuk memantau kebisingan secara real time. Sistem ini tidak hanya mengukur tingkat kebisingan, tapi juga mampu mengidentifikasi sumber suara seperti klakson kendaraan, sirine, atau konstruksi bangunan yang dengan menggunakan algoritma pembelajaran machine learning atau ML. Kajian bibliometrik mengungkapkan bahwa topik-topik seperti hubungan antara kebisingan dan kesehatan mental, gangguan tidur, serta penurunan biodiversitas mengalami peningkatan signifikan dalam publikasi ilmiah selama beberapa dekade terakhir. Ini menunjukkan bahwa studi kebisingan telah bergeser ke arah yang lebih interdisipliner, ke arah yang lebih melibatkan ekologi, psikologi, dan teknologi informasi secara bersamaan. Kemudian, melangkah lebih jauh setelah sejarah studi kebisingan dan penelitian terdahulu, pada bab 2 ada pengertian kebisingan. Kebisingan adalah bunyi yang tidak dikehendaki karena tidak sesuai dengan konsep dan ruang dan waktu, sehingga menyebabkan gangguan kenyamanan dan kesehatan pada manusia. Sumber kebisingan dibedakan bentuknya atas dua jenis, yaitu sumber titik atau sumber diam dan sumber garis atau sumber gerak, yang umumnya berasal dari kegiatan transportasi. Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup Kepmen LH nomor 48 tahun 1996, kebisingan merupakan kumpulan suara atau bunyi yang tidak diinginkan dari suatu kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menyebabkan gangguan lingkungan serius seperti gangguan kenyamanan pendengaran dan lebih buruknya pada kesehatan manusia. Pada umumnya, kebisingan biasa terjadi di tempat atau fasilitas umum seperti rumah sakit, taman bermain, hingga sekolah-sekolah. Selama ini banyak orang meremehkan kesehatan telinga dan pendengaran karena dianggap tidak terlalu mengganggu kemampuan fisik. Selain itu, gejala gangguan pendengaran juga tidak nampak dari luar. Faktanya, jumlah penderita gangguan pendengaran di Indonesia cukup tinggi dan termasuk ke peringkat 4 terbanyak di dunia. Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa jumlah penderita gangguan pendengaran di Indonesia ada sebanyak 35,6 juta jiwa atau 16,8% dari seluruh jumlah penduduk yang ada di Indonesia, berdasarkan hasil penelitian oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 1994 hingga 1997. Sementara itu, jumlah penduduk atau jumlah penderita ketulian adalah 850.000 jiwa atau sekitar 0,4% dari populasi yang ada di Indonesia. Kebisingan di tempat kerja dapat memicu terjadinya gangguan pendengaran, seperti yang dialami oleh Richard Litzel yang bekerja di Universitas Michigan di Ann Arbor,
sekitar 200 tahun yang lalu. Ada laporan tentang pandai bisi yang mengalami gangguan pendengaran karena terus-menerus mendengar logam yang dipalu dari hasil pekerjaannya. Suara yang sangat keras menarik sel-sel kecil dalam telinga, kemudian sel rambut menangkap getaran suara dari udara sehingga suara keras tersebut merusak saraf pendengaran yang membawa sinyal dari sel-sel rambut ke otak. Kemudian, menurut National Institute for Occupational Safety and Health tahun 1998, perlu adanya pembatasan bermain untuk anak-anak berdasarkan aspek kesehatan dan keselamatan terkait kebisingan. Kebisingan yang terus-menerus di atas 85 desibel selama lebih dari 8 jam dapat merusak pendengaran. Oleh karena itu, penting untuk tetap memperhatikan tingkat kebisingan dan durasinya agar tidak mengganggu kenyamanan dan kesehatan serta lingkungan sekitar. Agar tidak berdasarkan standar kebisingan atau kriteria kebisingan ini ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 718 tahun 1987 tentang kebisingan yang berhubungan dengan kesehatan. Tempat bermain anak masuk ke dalam kawasan rekreasi dengan standar tingkat kebisingan yang diizinkan adalah 70 desibel. Kemudian menurut Leslie tahun 1993, kebisingan adalah semua bunyi yang mengalihkan perhatian, mengganggu, atau berbahaya bagi kegiatan sehari-hari. Sebagai definisi standar, tiap bunyi yang tidak diinginkan oleh penerima dianggap sebagai kebisingan, sehingga dapat menimbulkan gangguan kenyamanan dan kesehatan manusia. Hal yang senada juga terdapat dalam pasal 1 keputusan Men.LH nomor 48 tahun 1996. Sedangkan menurut Zokolai tahun 1979, kebisingan didefinisikan sebagai getaran-getaran yang tidak teratur, memperlihatkan bentuk yang tidak biasa, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah pola intensitas, frekuensi, dan pembangkitan atau kontinu versus acak. Kemudian melangkah pada sebab selanjutnya, ada jenis-jenis kebisingan. Menurut Tambunan tahun 2005, berdasarkan hubungan tingkat bunyi sebagai waktu, kebisingan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu kebisingan kontinu, kebisingan terputus-putus, kebisingan impulsif berulang, steady state noise, dan fluctuating noise. Kebisingan kontinu sendiri adalah kebisingan yang fluktuasi intensitas kebisingan tidak lebih dari 6 dB dengan spektrum frekuensi yang luas. Contohnya misalnya seperti suara mesin gergaji. Kemudian yang kedua, kebisingan terputus-putus. Kebisingan yang dimana bunyi mengeras dan melemah secara perlahan. Contohnya misalnya seperti jalan raya dan bunyi yang dihasilkan dari kendaraan transportasi seperti kereta api. Kemudian yang ketiga, ada kebisingan impulsif berulang. Kebisingan di mana waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncaknya tidak lebih dari 65 meter per second, dan waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan intensitasnya sampai 20 dBA di bawah puncaknya tidak lebih dari 500 meter per second. Contohnya seperti suara mesin tempa di pabrik. Kemudian yang keempat, ada steady state noise. Kebisingan dengan tingkat tekanan bunyi stabil terhadap perubahan waktu dan tak mengalami kebisingan yang stabil. Contohnya seperti kebisingan sekitar air terjun dan kebisingan pada interior pesawat saat terbang di udara. Kemudian yang kelima, ada fluctuating noise atau kebisingan yang kontinu namun berubah-ubah tingkat tekanan bunyinya. Kemudian menurut Sucipto tahun 2014, kebisingan juga terbagi berdasarkan frekuensi tingkat tekanan bunyinya. Yang pertama, ada occupational noise dan audible noise. Occupational noise adalah bising yang berhubungan dengan pekerjaan, yaitu bising
yang ditimbulkan oleh bunyi mesin di tempat kerja, misalnya bising dari mesin ketik, bunyi genset, bunyi mesin gergaji, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada audible noise atau bising pendengaran, yaitu bising yang disebabkan oleh adanya frekuensi bunyi antara 31,5 hingga 8000 Hz. Impulsive noise atau bising impulsif juga termasuk dalam audible noise, yaitu bising yang disebabkan oleh adanya bunyi yang menyentak, misalnya ledakan meriam, pukulan palu, tembakan betul, dan lain-lain. Kemudian selain pendapat dari Sucipto, ada juga pendapat dari Gabriel terkait jenis kebisingan berdasarkan pengaruhnya terhadap manusia. Yang pertama ada bising yang mengganggu atau irritating noise, dan bising yang menutupi, masking noise, dan bising yang merusak, damaging atau injurious noise. Bising yang mengganggu adalah bising yang memiliki intensitas tidak terlalu keras, misalnya seperti mendengkur. Kemudian yang kedua, bising yang menutupi merupakan bunyi yang tak menutup pendengaran yang jelas. Bunyi yang menutupi pendengaran yang jelas. Secara tidak langsung, bunyi ini akan mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja karena teriakan isyarat atau tanda bahaya tenggelam dari bising dari sumber lain. Kemudian yang terakhir dari jenis kebisingan ada bising yang merusak atau damaging atau injurious noise, adalah bunyi yang melampaui NAB. Bunyi di sini akan merusak hingga menurunkan fungsi pendengaran. Kemudian ada sumber kebisingan. Melangkah pada sebab selanjutnya. Sumber kebisingan adalah objek, aktivitas, atau sistem yang menghasilkan gelombang bunyi tidak diinginkan yang dapat mengganggu kenyamanan, kesehatan, dan fungsi komunikasi manusia. Secara teknis, kebisingan merupakan suara yang tidak dikehendaki dan berasal dari getaran suatu benda yang merambat melalui medium, biasanya melalui udara, hingga mencapai telinga pendengar. Menurut World Health Organization atau WHO, sumber kebisingan dapat berupa alami seperti petir, angin kencang, maupun buatan manusia seperti kendaraan bermotor, mesin pabrik, dan alat konstruksi. Dalam konteks lingkungan dan kesehatan kerja, sumber kebisingan buatan cenderung menjadi perhatian utama karena frekuensinya yang terus-menerus, intensitasnya yang tinggi, dan potensi dampaknya terhadap pendengaran, sistem saraf, dan psikologis manusia. Kemudian ada menurut Sucipto, berdasarkan bentuknya, sumber kebisingan dibagi menjadi dua, yaitu sumber titik atau sumber yang berasal dari sumber diam, dan sumber garis berasal dari sumber bergerak. Kemudian menurut Suroto tahun 2014, sumber kebisingan menurut letak lokasi dalam ruangan dibagi menjadi dua jenis, yaitu bising interior atau dalam, atau bising interior yaitu sumber bising yang bersumber dari manusia, alat-alat rumah tangga, dan mesin-mesin gedung. Kemudian ada bising outdoor atau luar. Bising outdoor atau bising luar yaitu sumber bising yang berasal dari aktivitas lalu lintas, transportasi, industri, alat-alat mekanis yang terlihat dalam gedung, tempat-tempat pembangunan gedung, perbaikan jalan, kegiatan olahraga, dan lain-lain di luar ruangan atau gedung. Kemudian sumber kebisingan juga dapat dikelompokkan berdasarkan wilayah kebisingan, yaitu pada bidang industri, termasuk di dalamnya pabrik, bengkel, dan sejenisnya. Bising industri dapat dirasakan oleh karyawan maupun masyarakat di sekitar industri. Kemudian ada bising rumah tangga, bising spesifik. Kemudian sumber kebisingan berdasarkan lingkungan kerja secara spesifik, yaitu ada berasal dari mesin, benturan, aliran material, dan manusia. Sumber kebisingan dapat berasal dari berbagai aktivitas manusia dan fenomena alam yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, misalnya dari transportasi, dari industri, dari
dan dari konstruksi.